Terus katanya sempat ada kaget gitu kok fotonya seragam gitu, benar itu Pak? Nah itu yang saya bilang, saya nggak ingat. Ya ini saya mendukung apa yang dilakukan Pak Rismon. Oke, kenapa Pak? Kenapa mendukung Pak? Nah, saya Ini memang- banyak yang bilang masuk penjara kau Rismon katanya. Gimana? Enggak apa-apa, yang penting buktikan saja nanti di pengadilan. Oke. Ya, buktikan saja. Jadi yang dibilang Bareskrim asli itu ada artinya nggak itu Pak? Apa kita nunggu pengadilan baru ada artinya? Menunggu pengadilan, itu Bareskrim ngomong, saya rasa nggak begitu fair itu. Iya. Kan nggak dilibatkan kan yang melaporkan dilibatkan. Ya, makanya buktikan saja di pengadilan. Mantap. Ya. Terima kasih Pak. Kami yang mendukung. Ayo. Ya. Selamat siang Pak Andi Wijayanto. Ya, sambil jalan-jalan aja Pak. Saya dari Sentana TV Pak. Mungkin pernah dengar sekilas atau gimana. Saya balik aja kameranya ya. Jadi kemarin itu ada kawan saya Bang Betor Suryadi menyampaikan sesuatu bahwa ada yang dilakukan di Pasar Pramuka Pak. Dilakukan di Pasar Pramuka yaitu pembuatan sebuah ijazah. Nah, tadi saya tanya Pak Janes, ternyata Pak Janes juga tahu bahwa ada lokasi seperti itu di Pasar Pramuka. Ada. Kira-kira menurut Pak Andi, apa Bang Beator ini asal ngomong atau ada kebenarannya Pak? Yang pasti saya tidak pernah berinteraksi dengan Bang Betor. Jadi bukan diatur-atur itu ya, menyebut nama Bapak? Ijazah saya nggak pernah terkait apapun Ya. Ijazah Pak Jokowi sebagai sekretaris tim kampanye Ya. di 2014. Tugas saya melengkapi Oh, siap. tugas saya memastikan kelengkapan syarat administrasi untuk KPU, dan di 2014 syarat administrasi itu dinyatakan lengkap oleh KPU. Itu saja. Bersama Bang Rismon Sianipar ini. Iya. Tapi tidak ada interaksi apa yang saya lakukan dengan Bang Betor untuk membicarakan ijazah tersebut, termasuk dengan misalnya timnya Pak Jokowi ya, mungkin yang dimaksud David dan Widodo, kawan-kawan. Saya nggak ada interaksi. Nggak berinteraksi. Tapi memang Pak Andi sebagai sekretaris tim kampanye hari itu memang melihat ada ijazah aslinya yang dilegalisir. Saya melihat ijazah. Melihat dan mirip nggak Pak seperti yang beredar di media sosial belakangan ini? Saya cenderung nggak ingat ya. Itu 2014 itu tidak ada di kepala saya pertanyaan tentang keaslian ijazah. Ya, saat itu di kepala saya seseorang yang dicalonkan sudah 2 kali wali kota, sudah 1 kali gubernur. Jadi tidak ada di pertanyaan di kepala saya untuk mengecek keaslian ijazah itu, dan saat itu KPU hanya menanyakan apakah gelar akademik akan ditulis di surat suara. Jika gelar akademik akan ditulis di surat suara, maka legalisir ijazah S1 harus ada. Itu saja pertanyaan kami. Dan betul nggak Pak? Katanya KPU itu memverifikasi sampai datang ke UGM, sampai datang ke, nggak mungkin ya Pak ya? Itu tugas KPU. Itu sebenarnya tugas KPU untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen kelengkapan syarat administrasi itu dinyatakan lengkap. Itu tugas KPU. Tugas kami menyerahkan dokumen-dokumen tersebut. Jadi Bapak nggak tahu KPU melakukan atau enggak ya? Tapi itu tugasnya memang. Saya asumsikan dilakukan ya, karena kemudian seharusnya dokumennya dinyatakan sah dan lengkap oleh KPU. Oke Pak. Jadi apa ada pesan-pesan untuk masyarakat nih Pak? Kira-kira masalah ini apakah perlu digali lebih dalam lagi atau gimana? Menurut pribadi Bapak? Ya, untuk saya sih secara formal proses administrasi untuk pemilu 2014 dan 2019, masalah ini dinyatakan sah dan lengkap oleh institusi yang berwenang saat itu, yaitu KPU untuk proses pemilihan umumnya. Oke, tapi kalau masyarakat masih bertanya ya kalau ada cara lain yang ingin diambil oleh masyarakat tentang itu ya silakan saja. Tapi fungsi saya terutama di pemilu 2014, di Pilpres 2014 ya tuntas ketika dokumennya diberikan ke KPU dan kemudian KPU menyatakan calon kami
Jokowi dan JK itu sudah menyerahkan secara lengkap semua dokumen administrasi. Apa yang diserahkan ke Bapak itu berarti Bapak tidak tahu asalnya dari mana ya? Contohnya nih, saya mau mencalonkan diri, saya memberikan dokumen-dokumen saya ke Bapak, berarti Bapak kan mengasumsikan sebagai tim kampanye, sekretaris kampanye, mengasumsikan bahwa yang saya kasih itu benar dong? Oh iya, pasti. Ya pasti, karena ya saya punya perangkat ya, punya perangkat ke sekretariatan. Ya, mereka sudah melakukan pengecekan berjenjang dan pengecekan itu kemudian dilanjutkan oleh KPU sehingga tidak ada sama sekali ada kecurigaan apapun dari kami bahwa calon kami memiliki masalah dengan dokumen. Nggak ada. Kecurigaan itu tidak ada sama sekali. Ya. Tapi ya kita... Kalau seandainya kecurigaannya itu ada, tentunya kami harus laporkan. Terkait dengan statement Pak Andi, statement Pak Betor itu bagaimana Pak? Saya nggak tahu. Saya tidak pernah berinteraksi dengan Bang Betor terkait dengan ijazah tersebut. Saya juga tidak pernah ditanya misalnya oleh... Oh, dia nggak konfirmasi untuk menyebut nama Bapak ya? Nggak ada. Terus katanya sempat ada kaget gitu kok fotonya seragam gitu, benar itu Pak? Nah itu yang saya bilang, saya nggak ingat. Oh nggak ingat ya? Ya untuk saya itu proses administrasi normal saja di 2014, sehingga saya betul-betul tidak bisa mengingat dengan pasti ya apa ada keanehan-keanehan dalam dokumen-dokumen yang diserahkan saat itu, baik dokumennya Pak Jokowi maupun dokumennya Pak JK. Terus terkait dengan itu Pak Andi, ada tim katanya yang menyiapkan dokumen untuk Cagup atau Capres itu, menurut Pak Betor. Ada tim, salah satunya Pak Widodo, terus Pak David dan lainnya itu nggak tahu juga. Tim internalnya Pak Jokowi. Tapi kenal. Wali kota, udah kenal. Kenal Pak Widodo sama Pak David itu. Kenal. Ya, tapi kita tidak bisa menyalahkan partainya ya, karena yang dilakukan oleh partai ini sudah on the track. Sudah sesuai ya Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Pak Andi Wijayanto, sekretaris tim kampanye. Nanti kapan-kapan kita podcast lagi Pak. Jadi jangan ada di Jakarta. Jangan ada asumsi masyarakat yang akan PDIP semua ijazah Pak ya. Yo, terima kasih Pak Andi. Lanjutkan perjuangan Bang Michael. Siap. Apa yang dikatakan Pak Andi Wijayanto yaitu adalah sekretaris tim kampanye Joko Widodo 2014-2019. Dan jadi 2 kali dia membuat dokumen itu, menyerahkan dokumen itu. Nah, tentunya saya sebagai salah satu orang yang pernah menjadi calon legislatif juga, banyak ratusan ribu orang pernah menjadi calon legislatif. Jadi itu tidak terlalu spesial. Dan saya juga menyerahkan ijazah saya, KTP saya, dan surat-surat saya. Sekitar mungkin 20 atau 30 surat ya. Banyak sekali surat yang saya berikan. Itu satu orang kelakuan baik dari polisi. Ini Pak Janes juga waktu itu bantu saya ke polisi ya. Iya, ternyata dia yang dibohongin polisinya. Ya, jadi saya waktu itu bulan-bulan Oktober 2024 juga, dan waktu bulan sebelum Februari 2024 saya dapat surat kelakuan baik dari polisi. Jadi jangan salah. Tidak punya catatan kriminal, tidak punya catatan kepolisian, makanya saya bisa mencalonkan diri menjadi calon legislatif. Dan hari itu saya kasih 20 surat itu, persyaratan itu 20 lembar kepada KPU melalui partai tentunya. Nah, Pak Andi Wijayanto tadi itu adalah perwakilan dari partai PDIP, yaitu partainya Pak Jokowi saat dia mencalonkan diri di 2014 dan 2019. Ya, jadi 2014-19 2 kali Pak Jokowi itu mencalonkan diri melalui PDIP. Pak JK juga memberikan suratnya. Apakah PDIP bisa disalahkan? Saya rasa tidak. Seperti saya juga memberikan surat saya kepada partai saya PKB, dan mereka tidak bisa disalahkan kalau saya memberikan surat yang tidak sesuai kebenaran. Nah, jadi kalau ada surat-surat yang tidak sesuai, ya salahkan orangnya langsung. Tetapi yang kita dapatkan tadi dari pembicaraan dengan Pak Andi, yang paling luar biasa itu menurut saya bahwa dia mengakui bahwa dia pernah melihat itu ijazah yang katanya berkacamata. Yang ada foto berkacamata,
ijazah UGM itu ada di bundel itu, dan ijazah SMA yang beredar itu juga salah satunya itu juga mereka tahu. Dan tentunya tidak hanya ijazah, tentunya dokumen-dokumen lainnya juga banyak yang diberikan oleh Pak Jokowi waktu dia mau mencalonkan diri. Nah, soal pasal pramuka, dia juga tadi katanya mengenal orang-orang bernama Widodo, David. Iya kan? Widodo, David, siapa lagi tuh? Seperti dikatakan Pak Betor. Dan uniknya Pak Andi Wijayanto merasa tidak berkoordinasi dengan Bang Betor sampai sampai Bang Betor bisa memberikan statement seperti itu. Jadi kan ini memang mungkin Bang Betor sendiri yang sudah muak melihat semua drama ini kan gitu. Dia muak melihat drama ini dan dia berikan apa yang dia tahu. Ternyata kita konfirmasi ke Pak Andi, memang beliau pernah lihat ijazahnya yang seperti itu. Begitu loh, dia tahu, dia pernah lihat ijazah itu seperti itu. Dan dia tidak tahu sebenarnya dari mana ijazah itu berasal. Tadi saya sudah tanyakan juga ya, jadi lengkap tuh pertanyaan saya. Dia tidak tahu ijazah itu berasal dari mana karena Pak Jokowi sendiri yang memberikan kepada sekretariat kampanye PDIP. Itu salah satunya partainya PDIP. Waktu itu pengusungnya Pak Jokowi banyak, bukan PDIP saja ya. Seingat saya Nasdem. Dan tentu lawannya di saat itu adalah Pak Prabowo Subianto, presiden sekarang. Ya, 2014, 2019 itu 2 kali lawannya Pak Prabowo Subianto. Jadi kita jangan lupa loh, jangan sekali-kali melupakan sejarah jas merah. Nah, gimana Pak Janes? Ada komentar lagi nggak? Ya, kalau saya lihat pernyataannya orang dari salah satu PDIP tadi memang betul. Itu tidak ada mereka bahasanya bahwa Pak Jokowi itu si Jokowi itu betul-betul menipu bulat-bulat PDIP dengan catatan karena dia udah dekat dengan si Luhut, dekat dengan beberapa orang-orang partai PDIP. Jadi akhirnya ya itulah seperti itu, tanpa tidak diverifikasi lagi, dipercayakan kepada KPU seakan-akan sudah benar semua gitu loh. Jadi saya bilang juga, kalau Pak Prabowo pun belum tentu tahu itu. Kalau tahu itu Pak Prabowo itu palsu, itu udah pasti lawan, itu bukti dia untuk melawan Jokowi pada tahun 2019. Jadi nggak ada yang tahu, maka Pak Prabowo juga ini betul-betul Bapak juga dikibuli langsung ini. Betul. Pak Prabowo dikibuli. Harus berani mengambil tindakan Pak. Oke, mungkin berteman Bapak dalam hal itu, tetapi dalam hal yang ijazah palsu ini udah jelas-jelas ditelan bulat-bulat Pak. Oke, jadi gitu guys. Jadi kan Pak Prabowo itu menjadi lawannya Pak Jokowi di 2014 dan di 2019. Tentunya kalau masalah ijazah ini dibongkar pada tahun-tahun itu ya kalau ya menjadi senjata politik untuk Pak Prabowo seharusnya gitu loh. Nah, pertanyaan saya, apakah hari itu ada yang mengetahui ijazah ini palsu? Ternyata PDIP tidak tahu. Ternyata Pak Andi Wijayanto, sekretaris tim pemenangan, tidak tahu. Jadi yang tahu siapa? Ayo tanya aja sendiri sama yang punya. Yaitu Bapak Joko Widodo di Solo. Dugaan saya paling kuat, dugaan ini ya. Pak Kapolri itu sedikit itu udah pasti tahu, karena waktu di wali kota pun di Solo, dia udah tahu itu semua. Waktu dia mencalonkan diri wali kota pakai Dr. Andes, itu udah pasti itu. Ya, jadi ini supaya yang belum pada mungkin masih anak-anak muda pada belum ingat hari itu ya. Hari itu waktu Pak Jokowi wali kota di Solo, Kapolresnya itu Pak Listio Sigit Prabowo yang sekarang kebetulan Kapolri. Kebetulan atau tidak kebetulan kita nggak tahu ya, kita nggak bisa berasumsi. Tapi yang jelas waktu itu kebetulan dia. Nah, kita tidak tahu apakah Pak Listio Sigit Prabowo juga pernah melihat dokumen itu. Jadi saya rasa sih kalau ada yang pernah melihat dokumen itu seperti misalnya Pak Andi Wijayanto tadi, saya sangat apresiasi tuh Pak Andi Wijayanto mau memberikan keterangan, mau diwawancarai singkat oleh kami bahwa dia pernah melihat dokumen itu. Nah ini saya mau nanya Bang Rismon Sianipar lagi nih, ada nih. Kenalan dulu sama ini katanya mau wawancara. Oh siap. Batubara, Pak. Oh batubara, siap. Yang penting bukan Panjaitan. Karena yang Panjaitan sudah ngatain Bang Rismon sakit jiwa kemarin yang Panjaitan itu. Tadi apanya ya? Yang kita tanyakan Pak Andi, real berarti ya. Artinya begini, bahwa tim dari Pak Jokowi pencalonan gubernur atau capres itu Pak Widodo, Pak David dan Pak Anggit. Nah, Pak David itu kata tim, ada tadi sebuah tim
Ternyata Ya. Bupati Boyolali adalah adik dari Pak David. Oh ya, jadi yang kami datangi Jadi real mereka tuh. Wonosegoro yang kami datangi itu termasuk dari Boyolali, Kabupaten Boyolali yang bupatinya adalah saudara kandung, saya lupa adik atau kakak dari David yang kita sebut-sebut dari tadi. David Widodo dan Anggit. Nah, David itu Tim yang menyiapkan itu dokumen timnya, ya. yang menyiapkan dokumen Pak Jokowi untuk diserahkan ke Pak Andi Wijayanto. Jadi orangnya real ketiga itu ya, David, Anggit dan Widodo. Nah, mudah-mudahan kita bisa ketemu salah satu atau ketiganya. Nah, Gitu. ya atau mungkin Pak Bupati Boyolali mau berstatement di Cuma media. sayang sekali Silakan tadi media yang Anda pilih. Pak Andi Wijayanto waktu kita tanya statement dari Pak Beator kan dibilang Pak Andi Wijayanto sempat melihat dan merasa heran kok pas fotonya seragam kan gitu. Ya. Cuma tadi kita tanyakan sama Pak Andi Wijayanto ternyata beliau tidak ingat gitu loh. Ya. Secara spesifik hal tersebut ya. Jadi nggak ingat. Bisa jadi nanti sekarang masih belum ingat, ternyata nanti ingat bisa jadi. Ya. Jadi saya menyarankan untuk kita-kita yang masih waras ini jangan berasumsi, jangan suka menyimpulkan sendiri bahwa itu digebukin atau itu disiksa, dianiaya atau apa. Tidak. Kita mendapatkan informasi yang A1 dari penjual kelapa di depan rumahnya yang melihat sendiri kejadian itu. Tetangganya. 5 rumah dari rumah Pak Kasmujo. Terus ada juga itu gosip, katanya itu bukan rumahnya Pak Kasmujo. Aduh, kita kan liput dari awal tuh depannya. Itulah yang dikunjungi rumah oleh Pak Jokowi. Baru kita memutar dikit sebelah di sisi Selokan Mataram, itulah warungnya Bu Kasmujo. Disitulah kita wawancara. Ya. Jadi rumah yang sama itu, cuma rumah Pak Kasmujo ada 2 sisi. Satu sisi depan, itulah terasnya yang dikunjungi Pak Jokowi. Baru sisi di sebelah Selokan Mataram, itulah warungnya Bu Kasmujo. Di situ kita wawancarai. Jadi jangan hoax ya. Banyak sekali hoax beredar sekarang ini. Aduh. Ya, gitu loh. Ya ingin silaturahmi aja ya. Lah ya. Iya, kita ingin silaturahmi tapi kayaknya orangnya masih sholat. Masih Gimana sholat. guys, masih ditungguin nggak? Aha, nggak diizinin masuk, bukan nggak diizinin. Belum di Namanya orangnya lagi sholat tapi nggak. Bu, kenal Pak Kasmujo nggak Bu? Masuk live saya dong Bu. Tapi Pak Kasmujo jangan-jangan masih sholat. Tunggu bentar bang. Oh, wawancara ke situ loh, tangganya lah. Ayo. Nggak ada orang ya. Nggak tahu apa sudah lama nggak ditinggali atau Mbak tanya tetangga dulu. Permisi Bu, tetangganya Pak Kasmujo Ibu ya. Ibu tetangganya Pak Kasmujo. Oh, ada di rumah atau bagaimana Bu? Oh, kurang tahu. Oh, nggak tahu Bu ya. Tahu ya. Oh, sesehari nggak ngelihat Bu ya? Enggak ya. Oh, Kadang tutup pintu. tutup pintu ya? Oh, iya Bu, iya Bu. Kalau Pak hijau. Pak Kasmujonya jarang kelihatan ya? Oh, jarang. Terakhir kapan Bu ketemunya Bu? Di depan? Udah beberapa hari yang lalu Oh, sudah beberapa hari yang lalu ya Bu? sakit katanya. Oh, sakit. Iya, iya, iya. Katanya sakit. Oh, ya. Makasih Bu ya. Mari Bu. Dari Jakarta Bu. Makasih. Banget sih. Iya. Tapi kalau Bu Kasmujo masih jarang. Ada sih cuma jarang keluar. Oh, jarang keluar ya. Oh, ya. Kita juga nggak tahu apa di dalam apa di rumah anaknya. Oh, kadang di rumah anaknya. Iya. Dulu kan buka warung dulu ya Bu ya, waktu itu di depan yang mengarah Selokan Mataram itu ya Bu ya. Ya, coba. Oh iya ya. Buka ya ada berarti. Dan kali kalau diketok. Oh iya, makasih Bu, mari Bu. Dari Jakarta selalu.
Jadi Pak Kasmujo ini dulu punya warung, ya kan? Ini dia Selokan Mataram. Ini dekat kos saya dulu waktu di Jogja. Kos, nah inilah Selokan Mataram nih. Nah sekitar setengah kilo dari sini sebenarnya kos saya dulu waktu kuliah di Elektro UGM 94 ya. Tapi saya agak masuk dalam, ini pinggir Selokan Mataram. Nah inilah warungnya Ibu Kasmujo. Sekarang tutup. Nah ini dari sisi Selokan Mataram. Ya, cuma setengah kilo atau 1 kilo dari rumah sakit Sarjito. Ini dulu warungnya Bu Kasmujo. Nah, ini. Tetapi tetangganya ada loh sini. Warung juga. Oh Pak Kasmujo Pak. Permisi Pak. Iya Pak. Bentar Pak ya. Kenalkan Pak, saya Rismon Sianipar Pak. Rismon Sianipar Pak. Oh iya Pak, sehat-sehat Pak ya. Bapak, bisa kami bertamu sebentar Pak? Tidak bisa. Oh, karena tidak nanti semua urusan tidak boleh di rumah, tidak harus di fakultas atau di ya. Oh, jadi enggak ketentuan. bertanya-tanya biasa-biasa saja Pak? Nggak bisa. Oh. Ketentuan sedikit. Oh, Maaf ya. sebentar aja Pak. Anda bisa. Karena sudah diatur ya. Oh, harus ke fakultas Pak ya? Iya. Tentang ini loh Pak, pembimbing skripsi itu Pak, yang iya, Bapak iya. yang Pembimbing skripsi umurnya harus di atas 50. harus di atas 50. Bukan Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak itu kan yang salah. Iya Pak. Salah itu. Iya Pak, bentar lah Pak. Biar ini untuk negara Pak. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi. Jelas bukan. Bukan pembimbing akademik. Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak. Oh bentar lah Pak. Maaf Pak. Maaf. Nggak bisa ya. Terus terang aja kalau namanya kan saya kan memang di bagian hukum ini kan walaupun saya senior sudah mengetahui seluk-beluk permainan orang ini, apalagi pengacara yang sok-sok mengatakan bahwa kita adalah betul-betul dikriminalisasi. Kok jadi si Jokowi dikriminalisasi? Goblok banget orang itu, tolol banget. Masa semut mengkriminalisasi gajah? Ini gila, udah kepepet. Siapa semutnya? Kita lah semutnya. Apa? Ini Pak tokoh masyarakat ini Kendal. Oh, ini tokoh masyarakat Semarang nih. Tokoh-tokoh masyarakatnya Gimana? Teruskan perjuangan. Teruskan perjuangan Pak ya. Mau say hello untuk pemirsa Sentana. Teruskan perjuangan katanya. Teruskan perjuangan. Ya, halo untuk pemirsa Sentana. Ya ini saya mendukung apa yang dilakukan Pak Rismon. Oke, kenapa Pak? Kenapa mendukung Pak? Nah, saya Ini memang- banyak yang bilang masuk penjara kau Rismon katanya. Gimana? Enggak apa-apa, yang penting buktikan saja nanti di pengadilan. Oke. Ya, buktikan saja. Jadi yang dibilang Bareskrim asli itu ada artinya nggak itu Pak? Apa kita nunggu pengadilan baru ada artinya? Menunggu pengadilan, itu Bareskrim ngomong, saya rasa nggak begitu fair itu. Ya. Kan nggak dilibatkan kan yang orang yang melaporkan dilibatkan. Nah, ya makanya buktikan saja di pengadilan. Mantap. Ya. Terima kasih Pak. Kami yang mendukung. Ya. Ya, tokoh-tokoh masyarakat sudah mulai mendukung. Jadi Tengah. jadi dari tambal ban sampai tokoh masyarakat sudah mendukung ya. Tapi tokoh masyarakat yang ada bekerja di TPL itu memaki-maki dia. Ada tokoh masyarakat katanya ngatain Rismon Sianipar sakit jiwa. Tapi ternyata setelah Sentana TV polling, siapa sebenarnya yang sakit jiwa? A. Luhut Panjaitan, B. Rismon Sianipar, C. Janes Yahaan, D. Dr. Taufik. Ternyata hasilnya lihat sendiri di channel Sentana TV. Luhut yang paling banyak. 90%. 90% lebih Iya, ya. 96% loh sekarang Luhut. Rismon 3%. Waduh. Nomor 3 Dr. Taufik 2%. Janes Nggak ada 0%, dokternya sehat. Berarti emang Pak Janes ini paling waras. paling waras ya di antara semuanya ya. Oke, luar biasa. Jadi mungkin sekian dulu lah live saya. Kamu yang belum subscribe dong ah. Buruan subscribe. Ayo sekarang subscribe ya, itu ada tombolnya tuh subscribe. Gile lo. Masa nggak subscribe sih? Udah 5.000 yang nonton lah. Ngeri kali memang. Mungkin Ini kalau awak tutup mungkin 400.000 yang sudah nonton dari tadi. akan menanti ini. Besok saksi kita ada terkait dengan stempel SMP P40. Wih, ngeri kali itu. Nggak ada dalam kurungnya
SMA apa itu? SMA 6. SMA 6 X sama 1 Romawi ya. X 1. Gini ya, V 1. Berarti 6 Romawinya nggak ada. SMA Romawi 6 itu nggak ada. Gitu loh. Ngeri kan? Ngeri. Kalau lulus SMP bagaimana?